Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akuntansi B. Di sini kami akan memaparkan materi pendidikan kewarganegaraan bab negara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ananda Sianusopa, NPM 203403051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hayati, NPM 203403049. Perkenalkan, nama saya Daima Aprilia dengan NPM 203403105. Perkenalkan, nama saya Dita Nanda Firdaus, NPM 2034031006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gustriana, NPM 203403184. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara. Sebelumnya, mari kita ketahui apa pengertian negara terlebih dahulu. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state, Ita Prancis, dan Staat Belanda. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Negara juga diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah oleh Max Weber. Nah, pengertian negara tersebut juga diperkuat oleh Miriam Budiarjo tentang negara, bahwa negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut para warga negaranya untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, unsur terbentuknya negara. Seperti yang kita ketahui, butuh perjuangan yang luar biasa agar Indonesia merdeka. Namun, perjuangan Indonesia itu tidak berhenti sampai di situ. Butuh kerja keras lagi demi bangsa Indonesia diakui sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, harus ada unsur-unsur terbentuknya negara untuk bisa diakui oleh dunia. Nah, secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam dua unsur, yaitu ada unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk. Nah, adapun unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur-unsur konstitutif terbentuknya negara meliputi beberapa komponen, yaitu memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Nah, dalam pemerintahan ini, sistem pemerintahan itu terdiri dari sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. Nah, dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan yang memimpin kabinet atau menteri. Di sini kami akan fokus pada pembahasan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Di dalam konstitusi dijelaskan dengan tegas ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, dengan kondisi pemerintahan Indonesia saat ini memunculkan pertanyaan mengenai sistem yang dianut oleh Indonesia. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial menurut Scott Mainwaring. Yang pertama, ada posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah.
Selain menjadi kepala negara, presiden menjadi kepala pemerintah dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri yang ada di kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Yang kedua, presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat dua pemilu, yaitu pemilihan parlemen dan eksekutif. Yang ketiga, lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali mekanisme pemakzulan. Hal ini disebabkan karena dalam sistem pemerintahan presidensial itu, pemilu antara parlemen dan eksekutif itu dilakukan secara terpisah, sehingga masing-masing lembaga berdiri sendiri dan tidak bisa saling menjatuhkan. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen. Hal ini disebabkan karena dalam sistem pemerintahan presidensial itu menganut teori trias politika, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ketiganya memiliki kedudukannya seimbang sehingga tidak dapat saling menjatuhkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem presidensial corak parlementer. Biarpun banyak sistem yang dikembangkan berdasarkan sistem presidensial, seperti misalnya pemilihan umum, Indonesia juga masih menganut beberapa corak parlementer, seperti sistem multipartai. Menggabungkan aspek presidensial dengan parlementer sebenarnya dapat menimbulkan masalah. Masalah yang mungkin muncul dari penggabungan ini ialah mengenai siapa yang memegang kekuasaan. Bila dalam sistem presidensial, sangat jelas presiden sebagai pemegang kekuasaan. Berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemegang kekuasaan adalah parlemen, atau dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Suatu negara dengan banyak partai akan sangat rentan terhadap adanya kudeta. Scott Mainwaring menganalisa bahwa sistem multipartai dalam konteks pemerintahan presidensial lebih menimbulkan berbagai macam masalah. Sistem multipartai pada sistem presidensial pada realitanya akan mendatangkan instabilitas pemerintahan. Instabilitas tersebut pada tataran lain disebabkan oleh sistem presidensial yang menerapkan prinsip the winner takes all, yang berarti eksekutif pemenang pemilu presidensial akan sepenuhnya memegang kendali kebijakan dan tentunya akan terdapat bargaining politik terhadap partai yang pernah mendukung presiden tersebut. Kemudian, dengan adanya batasan waktu atau fixed time dari seorang presiden dalam memimpin, sehingga stabilitas demokrasi dan pemerintahan bukan menjadi isu utama, namun justru bagaimana membagi-bagikan kekuasaan kepada partai yang telah mendukung. Ada beberapa alasan menurut Mainwaring yang menyebabkan kombinasi pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai tidak bisa menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Yang pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen tidak dilakukan secara bersamaan, maka kemungkinan presiden terpilih adalah presiden yang berasal dari partai yang tidak didukung oleh mayoritas dalam parlemen. Yang kedua, presiden dituntut untuk mempunyai keahlian dalam menangani masalah negara. Dalam menyelesaikan masalah negara tersebut, dituntut untuk melakukan lobby dengan parlemen. Akan tetapi, bisa jadi presiden yang berasal dari partai merupakan minoritas akan menjadi sulit melakukan lobby. Oleh karena itu, pemerintah bisa menjadi tidak efektif dan tidak stabil. Yang ketiga, dalam pemerintahan yang multipartai, presiden dapat memenangi kursi presiden dengan koalisi bersama partai-partai lain. Masalahnya adalah bahwa koalisi bersifat tidak permanen atau sementara dan tidak mengikat. Koalisi partai yang mendukung presiden belum tentu menjamin bahwa partai itu bakalan mendukung keputusan presiden. Tergantung dari keputusan itu. Misalnya, apakah kebijakan yang diambil presiden adalah kebijakan yang menguntungkan dirinya atau tidak. Yang keempat, adanya kelemahan penegakan fashion politik politisi yang ada di parlemen maupun di eksekutif.
Banyak anggota parlemen yang selalu mengkritik kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh presiden. Mereka hanya ingin mencapai atau mencari popularitas. Terjadi pula bagaimana di dalam kabinet terdapat konflik kepentingan karena ada beberapa menteri yang tidak melepas jabatannya di dalam partainya. Atau bahkan ada menteri yang menjabat sebagai suatu ketua partai politik. Apabila ternyata seorang presiden terpilih adalah berasal atau hanya didukung oleh partai kecil atau terdapat partai yang lebih besar dari partai yang menyokong presiden, dapat dikatakan terjadilah kohabitasi. Meskipun dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan untuk tidak dapat dibubarkan oleh parlemen, namun tetap saja ada beberapa kebijakan atau langkah hukum yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen. Di Indonesia, pengaturan mengenai hubungan antara presiden dan DPR terkait dengan kebijakan dan kekuasaan presiden terdapat di pasal 11 ayat 1 dan 2 UUD 1945 Amandemen 3, pasal 13 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 Amandemen pertama, pasal 22 UUD 1945. Artinya, secara konstitusional memang terdapat beberapa hak presiden yang dalam pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Ada share power di antara eksekutif dan legislatif. Keadaan inilah yang mengakibatkan presiden mau tidak mau harus menggalang dukungan atau memperoleh dukungan secara politis dalam parlemen. Karena apabila presiden tidak mampu menggalang dukungan dan menjalin hubungan politik yang baik dalam parlemen, maka bisa jadi program-program terencana dari pemerintah dalam rangka menjalankan negara untuk kemajuan bersama akan mengalami kendala dan hambatan dari DPR. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 desain institusi politik yang perlu dirancang dan ditata kembali. Yang pertama, desain pemilu. Desain pemilu perlu dirancang untuk penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen, sekaligus mendukung penguatan sistem pemerintah presidensial. Yang kedua, desain institusi parlemen. Rancangan kelembagaan parlemen diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi, agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien, dalam rangka check and balance yang proporsional untuk menghindari terlalu kuatnya lembaga legislatif. Yang ketiga, desain institusi kepresidenan. Desain institusi kepresidenan juga diarahkan untuk memperkuat politik presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden. Selain itu, juga diarahkan kabinet solid dan pemerintahan dapat berjalan efektif. Yang terakhir, kesimpulan. Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, sistem presidensial ini diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Sistem multipartai merupakan sebuah konteks politik yang sulit dihindari karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks. Secara teoritis, presidensialisme menjadi masalah kalau berkombinasi dengan multipartai. Ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensial diyakini semakin kentara bila dipadukan dengan sistem multipartai. Oleh karena itu, institusi politik yang perlu dirancang dan ditata kembali. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai negara. Jika kalian memiliki pertanyaan, boleh disampaikan melalui komentar video ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.